Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila ibadihi bi kitabihil munazzal ala lisan nabiyyihil mursal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslu tsaminu fil qiyami bi huquqil muslimina wa husni suhbati ma'ahum. Pembahasan yang ke-8 daripada pembahasan yang kedua di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ini Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang hal-hal yang mendasar seharusnya dipahami, dipraktekkan oleh seorang muslim, panduan dasar pijakan dalam menjalani kehidupan. Nah, beliau mencatat ada 40 macam yang jadi panduan. 10 yang pertama kemarin sudah kita lewati. Ini masuk di 10 yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang makanan halal, makanan yang baik. Nah, di pembahasan kali ini di bagian nomor 8 al-aslu tsamin fil qiyami bi huquqil muslimin wa husni suhbati ma'hum. Tentang bagaimana menunaikan tugas berhubungan menunaikan tugas hak-hak kaum muslimin dan bagus pergaulan yang baik bersama mereka. Nah, yang ke-8 ini tentang bagaimana berkomunikasi, bersosialisasi terhadap orang lain. Imam Ghazali, ngaran sidin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau ini merupakan salah seorang ulama yang multidisipliner. Jadi berbagai ilmu ini beliau kuasai, mulai dari ilmu fikih, usul fikihnya, filsafat, termasuk akhlak, dan karya beliau yang sangat monumental yang banyak dikaji di pesantren-pesantren itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini kitab fikih tapi dijelaskan tentang makna dan hikmah dari ibadah-ibadah tersebut. Jadi ketika membahas tentang sholat, bukan sekadar sholat sah atau ada, sholat itu wajib atau ada, tapi ada hikmah-hikmah yang dibahas sebelumnya. Nah, itu bisa dibahas oleh Imam Ghazali karena beliau termasuk ulama yang komplit. Imam Ghazali ini kalau kita lihat antara kitab yang beliau tulis dengan masa beliau hidup itu memiliki makna yang luar biasa. Jadi Imam Ghazali ini hidup di masa perang salib. Bila kita baca pulang sejarah, perang salib itu merupakan peperangan panjang yang dialami kaum muslimin melawan pasukan salib. Pasukan salib itu istilah untuk bebuhan Eropa. Ada yang lain bukan Eropa katanya. Kenapanya jadi sambat pasukan salib? Karena memang bajunya salib atau membawa nama itu. Memang atas dasar itu katanya perangnya. Nah, Imam Ghazali itu masih itu. Tetapi menurut ulama Imam Ghazali ini, walaupun beliau keilmuannya sangat mumpuni, berbagai macam cabang ilmu beliau kuasai, banyak kitab yang beliau karang dan hidup di masa perang salib, ada satu pertanyaan. Kenapa beliau tidak menulis bab jihad? Ada tak? Fikihnya ada 2. Babul jihad ada tak? Itu kan ada. Nah, sekalinya oleh para ulama dianalisa, Imam Ghazali ini bukan ulama yang introvert atau individualistik, kada. Jadi beliau ini sangat peduli sosial itu, peduli lingkungan Imam Ghazali. Lalu kenapa ada pembahasan bab jihad? Nah, jadi Imam Ghazali melihat kondisi itu bukan dari sudut zahir, tapi beliau dari sudut batin hati. Jadi memang sebelum
kontak fisik itu terjadi, hati itu dibenarkan terlebih dahulu. Nah, bahasanya itu niat dan tata caranya itu bagaimana. Itu yang dibidik oleh Imam Ghazali. Memang kalau kita lihat salah satu perjalanan panjang Salahuddin Al-Ayyubi waktu beliau bisa menaklukkan Palestina, sebelum itu terjadi, beberapa tahun sebelumnya itu yang beliau lakukan adalah menyatukan hati kaum muslimin supaya bersama dalam satu barisan. Nah, di situ. Nah, Imam Ghazali menyasar itu di bagian itu. Ada yang terlupakan mungkin di sisi kaum muslimin, sehingga Imam Ghazali melihat dari sisi itunya supaya bersatu. Karena di perang salib itu, masa-masa perang salib itu memang bisa kejadian kayak ini, Daulah Habasyah itu ada di Baghdad, di Irak. Daulah Habasyah itu ada, cuma kekuasaannya terbatas di daerah sana saja. Itu satu. Lalu yang kedua, banyak dinasti-dinasti, kesultanan-kesultanan yang bisa dikatakan independen, tidak di bawah Daulah Habasyah. Walaupun mereka mengakui Daulah Habasyah itu adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin, cuma mereka independen, terpisah dari itu. Banyak yang kayak itu terpisah-pisah. Asalnya kan satu bendera aja. Daulah Umayyah menguasai seberataan bawah Daulah Umayyah. Pas Daulah Habasyah awal-awal masih bersatu, selanjutnya terpisah-pisah gitu. Nah, jadi di masa-masa perang salib itu kade sekali, artinya beberapa kali kejadian. Misalnya lah dinasti A sedang bermusuh dengan dinasti B, sama-sama Islam nih. Nah, ternyata dinasti A ini supaya menambah pasukan dan untuk memperbesar potensi kemenangan, si dinasti A ini minta bantuan pasukan salib. Perangnya melawan B, enggak sama Islam. Karena yang B ini minta bantuan pasukan salib yang lain ulang, sama-sama bisa kayak itu. Nah, makanya kalau kita melihat konteks kekinian kayak kenapa Imam Ghazali kadang menulis bab jihad, oh ternyata kondisinya berbeda. Nah, itu yang dihadapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi waktu pertama kali diutus ke Mesir. Di Mesir itu kan dinasti Fatimiyah. Nah, Salahuddin itu diminta ke sana untuk membantu pemberontakan. Nah, pemberontakan tadi oleh Perdana Menteri itu, tapi minta bantuan dengan pasukan salib. Itu yang terjadi. Makanya menata hati, membenarkan niat yang bertahun-tahun diperjuangkan oleh Imam Ghazali sangat tepat kondisi untuk saat itu. Nah, termasuk yang beliau tulis ini, Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ini merupakan bab-bab yang sudah beliau pilih yang menjadi pondasi kaum muslimin. Ini yang bagian ke-8 adalah fil qiyam bi huquqil muslimin wa husni suhbah ma'hum. Ada dua macam, melaksanakan hak kaum muslimin. Lalu yang kedua, husnus suhbah, ini kita bagus pergaulan. Wa huwa ruknun min arkanidin. Jadi melaksanakan hak dan bagus pergaulan tadi, pergaulan baik, itu merupakan salah satu rukun daripada agama, pondasi daripada agama. Kalaunya kita bermasalah secara sosial lalu ngalih beribadah. Karena apa? Karena ibadah kita ini ada yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkaitan dengan manusia juga. Ada yang berkaitan langsung, ada yang ada. Sederhananya kayak ini. Misalnya ada dua orang A dan B, nah itu berselisih, bermasalah. Padahal yang berdua ini sama-sama rajin tulak ke masjid atau langgar, rajin berjamaah. Cuma gara-gara masalah di luar, lalu terbawa, lalu si A kadang turun ke masjid, si B kadang juga turun ke masjid, ulur tetamu itu aja. Nah, inilah kenapa jadi Imam Ghazali menulis di awal paragraf ruknun min arkaniddin. Contoh lagi misalnya zakat itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada penerimanya. Jadi ada yang pemberi zakat
ada hartanya, ada si penerima. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemberi zakat ada, harta zakatnya ada, penerimanya ngalih dicari. Mental miskin tuh nah, hampir ada ngalih bener dicari. Kita lah mun di kadosa ngalih-ngalih di daerah Jalan Pramukaan aja. Sejalan Pramukaan kada ada yang mental miskinnya, pian ngalih bener tuh bejakat. Kada aja, cukup aja alhamdulillah, yang lain aja. Kada ada mental itu nah, ngalih mencari. Nah, itu yang di zaman ada, itu yang di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu yang ngalih dicari gitu. Bukan ada lah, cuma ngalih. Nah, itu kan hubungan dua orang sosial. Kalau misalnya si pemberi ini bermasalah dengan si penerima, mukoler tuh bahari bakas menyambati. Nah, apa yang terjadi? Zakat tadi tidak akan terlaksana, tidak akan tersalurkan. Apalagi tukang bagi zakatnya apa ngarannya nih? Penyangkalan orangnya. Itu bahari bakas ini kalau usah dibari, kada usah aja. Karena penyangkalan orangnya. Nah, ini kan ruknun min arkaniddin, ya berpengaruh dengan itu. Nah, makanya di awal tadi di awal paragraf ini Imam Ghazali menegaskan dah ruknun min arkaniddin. Dari 5 rukun Islam, syahadat, ini ada kisahnya. Salat. Nah, salat ini sangat berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu sembahyang berjamaah. Sembahyang sorangan ini di rumah kayak apa? Azan. Misalnya nih, musola kita Bihirian azan, kok dinakon azannya Bihirian atau di kampung mana kah? Koler azan tuh. Bisa berarti orang bilangnya azan ya suara aja, kayak kambing tegapit. Sangkal, koler lagi turun azan. Mbah tuh nang suara baik azannya. Bisa berarti juga itu jangan mentangan suara baik, auru ini aja azan ampunnya kame. Bihirian. Nah, kan azan itu murni ibadah pribadi. Kada ada azan berjamaah, kada ada murni pribadi nih. Cuma al-qiyam bi huquqil mu'minin, bi huquqil muslimin, melaksanakan hak kaum muslimin dan husnus suhbah, baik pergaulan. Itu jadi poin penting dalam beribadah. Ada apalagi kita zaman wah ini kada mungkin kawah hidup sorangan, ada mungkin. Kita merasa semalam Covid berapa tahun yang ngalih bener interaksi, ngalih kada kawah ini sudah. Dahulu itu apa dipadahkan lah salah satu tanda apa ya akhir zaman kah apa itu pasar itu masuk ke rumah. Dulu bingung tuh nah waktu di pondok tuh menerjemahkan ini apa kayak apa. Masalah di rumah atau masalah dari mana-mana tuh menerjemahkan tuh bingung dulu. Apalah biasa dulu tuh kan pasar lama, pasar hanyar. Dulu tuh kayak ada bingung menerjemahkan. Oh, soalnya kayak itu ada online-nya. Nah, ini walaupun online tetap aja tuh ada interaksi walaupun secara online sama itu. Berarti al-qiyam bi huquqil muslimin dan husnus suhbah ini untuk hari ini bukan sekedar tatap wajah, tetapi juga di dunia maya sama juga. Bahasa orang ini toksik. Ulun nggak tahu penelitiannya bujur atau kada, tapi kayaknya bujur bang. Netizen plus 62 ini termasuk netizen yang brutal di dunia maya. Brutal. Itu dalam catatan malaikat rakib atid hitungan dosa lah, dihitung. Jangan dikira yang keluar di muntung aja. Yang wah ini berarti yang diketik ya juga. Karena apa? Karena yang jadi hitungan dosa itu selain ilat jari ya juga. Kalau nya dulu istilahnya mulutmu harimaumu, nah wah ini jarimu harimaumu tuh masuk juga. Husnus suhbah. Makanya interaksi kita di dunia maya itu harus sama baiknya dengan di dunia nyata. Itu kenapa? Karena ya hubungan baik. Sangkal sedikit keluar grup RT. Mentangan kada dipilih jadi panitia 17-an.
biasanya tiap tahun jadi panitia makan keropok. Tahun itu Sidin pas kada dipilih, kebetulan pas pemilihan panitia Sidin pas kada itu lalu kada dipilih. Anu benar ya, rolling biasa aja gitu. Sangkal, kenapa kok ada di panitia nih gitu. Keluar grup sekalinya misalnya. Apakah itu berpengaruh ini juga? Ya kalau sekadar keluar grup aja biasa kada ada masalah. Cuma sekalinya ke dunia nyata dibawa-bawa kayak itu. Sangkal juga. Merang teh. Nah, amunnya sekadar di grup aja bergayaan itu lain. Cuma caranya serius ini. Untuk yang ketik-mengetik tadi iya. ketik-mengetik kita ada zaman sekarang ini kan WhatsApp sudah lama banget ya, sudah mendunia gitu. Jadi kita udah yang apakah itu juga menjadi dosa gibah gitu? Karena kan mungkin kita ada komen-komen yang tidak nyaman gitu. Terus terkadang kan orang yang di komen itu jadi rasa tersinggung dan sebagainya gitu. Dan mungkin juga kita berkomen itu bukan hanya untuk satu, karena begini biasa umpamanya kayak kita komen tentang Jokowi umpamanya, tentang Jokowi, tentu di dalam satu grup, grup nih 200 orang, kan itu pasti ada pendukungnya nih, dan itu jadi sakit hati. Apakah itu dosanya jadi kita dosa sama orang banyak gitu? Dosa menyabati presidennya, dosa menyabati teman-teman atau kawan-kawan kita yang di satu grup. Iya. Jadi rumus berinteraksi sosial ini sama sebenarnya, sama maksudnya dengan siapapun dan kepada siapapun. Ibaratnya tuh kadada yang kebal hukum, beda. Oleh karena itulah Nabi ini mencontohkan uswatun hasanah yang terbaik itu karena untuk dijadikan contoh. Nah, jadikan contoh. Jadi yang salah kaprah di kita ini mengkritik dengan menyembati. Nah, mengkritik itu sudah dilakukan berdebat malah ulama-ulama dulu. Tapi yang dikritik itu adalah pendapat, kebijakan, bukan orangnya. Nah, kalau dalam tatanan itu masih dalam kondisi normal. Nah, bahkan kayak Nabi pun sahabat ini mengkritik gitu nah. Kadeda Nabi menyambat katulahan nikam kada. Nabi membuka ruang itu. Cuma kalaunya sampai menyambati Nabi, nah itu baru ada tindakan. Contoh waktu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu aneh. Anehnya kayak apa? Selain gencatan senjata lah, gencatan senjata selama 10 tahun. Kayak ini. Kalau ada orang Mekah masuk Islam, lalu pindah ke Madinah, penduduk Madinah wajib mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah murtad ke Mekah, orang Madinah tidak boleh menjemputnya. Itu aneh benar. Sayyidina Umar protes, datangi Sayyidina Abu Bakar, maka kita bujur, kenapa kita bakalah? Dia Sayyidina Abu Bakar, Allah Rasul alam, pokoknya terima aja. Sayyidina Umar ada puas, datangi Nabi lagi. Nabi, kenapa jarak kayak ini? Mah kita ini bujur, kenapa kita bakalah? Bujur Nabi ya sama jawabannya, kita terima aja. Itu keras benar Sayyidina Umar. Tapi kadedanya Sayyidina kadeda Nabi punya Sayyidina Umar ketulahan ada. Mengkritik itunya. Nah, itu kasus lagi. Kasus berikutnya belum. Waktu selesai perang Hunain. Perang Hunain itu setelah penaklukan kota Mekah. Jadi kaum muslimin berangkat dari Madinah menaklukkan Mekah, orangnya 10.000, tambah orang Mekah umpatan juga jadi 12.000-an, banyak. Jadi waktu Fathu Mekah itu banyak pembesar Quraisy masuk Islam. Sudah. Selesai perang, harta ghanimah ini banyak benar. Banyak.
banyak, sangat banyak. Waktu membagi harta ghanimah, ternyata orang-orang Ansor ini banyak nang lucong bahasa Banjarnya. Dapat lucong. Orang Mekah banyak benar dapatnya. Ada yang dapat amun bahasa kita wah ini pahumaan 50 borongan. Sertifikat tanah 3 buting di Jakarta, Jalan Tamrin. Ada dibari Pajero, ada yang dibari Ferrari, ada Hammer, macam-macam, pokoknya banyak menu inilah, emas. Lalu bertakut, ada yang menyambat Nabi kada adil. Sarik Nabi, kaifal mizan yuzan, Nabi ini jadi alat ukur. Kayak apa alat ukur maka ditimbang. Nah, Nabi sariknya di situ. Nah, tapi masih dalam kasus itu, ketika ada desas-desus penduduk Ansor, apa ngaranya nih, merasa keheranan kenapa kada dapat, lalu kan diklarifikasi oleh Nabi takutnya. Kenapa bahan nikam ya? Jadi kayak ini, kami ini kada dapat kayak apa kami Nabi. Nah, lalu Nabi menawarkan, ujar Nabi lawan bahan Ansor lah, buhan nikam hendak aku nang bulik ke Madinah atau buhan nikam membawa bulik harta aku tetap tinggal di Mekah. Kada Nabi aja, kami membawa pian bulik aja ke Madinah, biar aja kada membawa harta kami minta rela, minta maaf dah katanya. Nah, ada riwayat memadakan yang menyambat Nabi tadi orang-orang munafik gitu. Ada memadakan enggak itu? Cuma di sisi situnya Nabi mencontohkan. Nah, berarti apa? Berarti pendapat itu biasa saja. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik berbeda pendapat biasa saja, tapi saling mendoakan. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mazhabnya jauh benar. Kada jauh yang bertolak belakang benar kada, cuma maksudnya beda lah itu. Beda. Cuma saling mendoakannya, mendukung sama aja. Imam Syafi'i dengan murid Imam Abu Hanifah beda juga, tapi saling mendukung aja, mendoakan. Baik-baik aja. Ada masalah itulah. Nah, lalu kayak apa kita konteks kekinian biar bilangnya ada masalahnya kayak itu. Memang kalau grupnya itu makin banyak, maka semakin kita berhati-hati. Ini bukan masalah hukum, tetapi masalah husnus suhbah, masalah menjaga interaksi tadi. Lain halnya kalau di dalam situ grupnya tadi berataan bisa kita pastikan begayaan aja berataan. Ada bapak kita yakin begayaan. Tapi bilanya kita rasa di dalam itu nanti akan terjadi masalah, maka sebaiknya dihindari. Nah, itu. Karena kita kada tahu. Makanya di tradisi para ulama itu ketika ada sebuah pendapat, ada ulama nih menurut pendapat argumen melalui buku, kitab sidin menulis kitab. Misalnya apa ngaranya nih? Hukum bukunut kayak apa? Sidin tulis kitab. Maka ulama yang kada setuju menulis kitab yang serupa bantahan dari kitab tadi. Jadi apa? Jadi hasilnya ini orang awam kada abut karena sama-sama berilmu. Bersurung kitab. Nah, kita wah ini bang masalahnya di mana? Kita wah ini masalahnya adalah kajian atau pembahasan yang itu memang tingkat tinggi tersebar di masyarakat awam yang kadida basicnya sama sekali, sehingga ada pembenaran. Jadi ada salah satu tokoh apa ngarannya ini tokoh lah atau cendekiawan muslim itu. Ujar Sidin masuk akal juga. Orang-orang itu lebih suka memaki saya menyembati dia itu, daripada membantah argumen saya itu. Aneh, seharusnya ujar Sidin lah bilanya kada setuju bantah argumennya. Sidin maksudnya berpendapat A B C D. Bilanya kada ketuju, jangan menyebut Sidin argumennya yang dibantah. Itu yang bujur. Misalnya ada yang berpendapat kayak ini, barang aja
tuan guru kah, apa dosen nggak terserah aja. Jilbab pada wajib misalnya. Ada setuju kita nih, ada setuju. Cari dalilnya, argumennya. Bukan dah itu pendapatnya lemah. Karena aurat perempuan adalah ini. Dalil yang mengatakan jilbab itu wajib adalah ini. Dia sampai situ ya. Lain pas ada memadakan jilbab pada wajib langsung aja sini tuh munafik kafir aja. Nah, itu kan kada membantah. Malah makin membuat bingung orang-orang awam. Nah, itu. Jadi kayak apa Bang? Jadi bilangnya yang untuk kasusnya di grup, apalagi masalah sensitif, wah ini kayak tenang. Jadi ada gegayaannya. Pas masalah ibadah di kampung tuh kompak. Masalah berjualan kompak, masalah bacaraan kompak, pas masalah politik harus tapahwal. Padahal sehari aja pemilihannya kayak tenang. Nah, jadi memang itu yang harus kita pahami itu. Cuma sayangnya budaya literasi atau itu pulang basic keilmuan itu kurang. Jadi kayak apa yang dalam kepala keluarkan, maksudnya diketik lah. Nah sebenarnya untuk yang husnul subah tadi ada kayak itu, ada ukurannya. Ini disahutika atau kada kan? Istilah bahasa Banjar tuh beungap dulu hanya berpandir. Nah jadi dipikirkan dulu. Itu istilahnya Bang, artinya berpikir sebelum mengetik itu. Apalagi kita sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE. Nah, apa kalau itu masalah pidana bermasalah. Walaupun kada jadi pidana, paling kadang kan sehari urusan itu sakit kepala juga kayak itu nah. Minta maaf tuh uyuh nah. Itu paling kada untuk yang wah ini. Jadi secara dunia kemungkinan bisa jadi masalah, secara akhirat sama juga itu. Makanya untuk menjaga hari ini dibandingkan zaman dahulu bisa lebih sulit hari ini. Tetapi pahala menjaga dosa tadi bisa jadi lebih besar wayah ini daripada zaman dahulu. Inya makin berat, pahalanya makin ganal gitu. Dahulu bilanya hendak melihat pornografi ke bioskop dahulu yang 17 tahun ke atas. Kayak itu ya. Di pasar mencari gambar porno kada kawan dijual bebas. Kali benar. Wah ini mau buka HP sambil ngantuk-ngantuk bisa keluar gambar macam-macam. Kartun gin sekalinya. Kartun. Isinya alahan pada sinetron porno sekalinya. Kartun jelas-jelas kartun. Dikira kartun nolak lucu-lucu berataan kayak Doraemon ada sekalinya. Enggak yang kartun malah lebih porno. Ya, artinya kan godaan itu semakin besar. Nah, cuma semakin besar godaannya, semakin berat yang dilakukan, rumusnya pahalanya semakin banyak menahan itu. Itu timbal baliknya. Makanya setiap zaman itu bisa berbeda. Bisa jadi kalau bab dahulu itu babnya banyak memperbanyak ibadah. Wah ini itu ketika kita menahan diri dari yang haram itu bisa jadi itu sudah luar biasa karena serangan bermacam-macam. Kita seharian kada usah membuka HP mulai pagi sampai sore itu buka HP. Contohnya ini membaca dosa, ini video gibah, bisa banyak itu. Nah ketika bisa menahan itu ada nilai yang luar biasa. Nah makanya Imam Ghazali tadi memadakan apa? Ruknun min arkanidin. Kenapa gerang jadi yang kayak itu? Nah, maknanya itu adalah as-safaru ilallah. Jadi kita ke dunia ini tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Itu tujuannya beribadah kepada Allah. Perjalanannya kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bagian terpenting dalam melakukan perjalanan, dalam melakukan pelayaran adalah orang-orang yang bersama kita di tumpangan tersebut. Kalau bisa mulai banjar itu motor kol ke hulu sungai. Bilanya kapal mulai Trisakti misalnya, kapal berarti kawan-kawan di kapal. Pesawat Bang, penumpang yang di pesawat.
Bagaimana perjalanan kita itu bisa menyenangkan? Caranya adalah dengan memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang bersama kita di tumpangan tersebut. Contoh lah, naik motor kol ke hulu sungai, cakalnya di higa kita, di muka kita, di belakang, haur muntah aja, nang di muka nih bebinian, inya hanya aja naik motor kol, kada tahan, biasa bak kendaraan aja, haur muntah aja, di higa kita kekanakan, haur muntah aja, di belakang kita ini lakian aja, tapi nya pas lagi garing, lalu muntah aja juga. Perjalanan padahal kita biasanya nyaman, malah timbul asa kada nyaman, walaupun kita kada muntah, kada nyaman. Atau di pesawat biasa ada tiap hari rancak aja, sebulan sekali ada aja 3 kali, dalam seminggu ada aja sekali. Sakanya pas hari itu sebelah kanan kiri kita ini orang hanya naik pesawat, teranjak awan sedikit ya, astagfirullahaladzim, innalillahi. Kada lawas, astagfirullahaladzim. Bagus ya bang, bacaannya bagus ya. Pas pina jar pramugari kencangkan sabuk pengalaman ada kita akan melewati cuaca buruk ya. Membaca Yasin sidin, ambil tasbih. Nah, kita yang asalnya biasa aja. Goncangan awan biasa aja, turbulens malah pernah. Ini dihiga membaca Yasin. Nah, lalu terpikir aja, padahal biasa aja asalnya. Maka Yasinnya pina payat-payat pulang. Nah, bagus bang masih itunya. Cuma perjalanan kita yang jadi biasa, kadang mikir aneh-aneh, timbul jadi pemikiran aneh-aneh. Itu perumpamaan aja kan. Walaupun tadi masih bagus, membaca Yasin bagus dia. Terserah aja membaca surah Yasin kan. Anak membaca surah Jin enggak terserah dalam pesawat tuh. Cuma segair benar membaca surah Yasin. Cuma itu gambaran dalam perjalanan. Sama ketika kita di dunia ini, orang-orang yang di sekitar kita itulah yang menemani kita untuk menuju akhirat. Kalau teman tumpangan kita, teman-teman seperjalanan kita adalah orang-orang yang baik, membawai beribadah, itu keberuntungan untuk kita. Kadang ada yang kita ini koler beribadah, besok koler benar. Cuma karena dibawai timbul tegawi. Koler udahnya koler. Karena dibawai jadi tegawi. Misalnya apa? Misalnya tulak sarwan. Asalnya kada dari mana tulak sarwan. Asa uyuh bener awak mata ngantok imba isa nih. Karena seharian banyak bener digawe. Sekalinya imba tuntung isa dibawai kita tulakan kan. Nah, jadi tulakan dapat hasil, dapat apa? Silaturahim. Ada pahala silaturahim. Nah, ini yang teman perjalanan tadi. Makanya husnus suhbah ini Nabi sangat mengingatkan. Nah, ujar Nabi ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Ujar Nabi apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat, orang muslim yang lain min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Jadi paling kada mungkin kita bingung lah, husnus suhbah, kita bagus pergaulan tuh nah kayak apa, standar minimalnya tuh kayak apa gerang? Minimalnya tuh kayak apa? Nah ujar Imam Ghazali lah, paling fa'aqallu darajat ya husnus suhbah, paling minimal, paling kada untuk menjaga hubungan baik itu paling kada kaful aza anhum, kada mengganggu. Nah itu paling kada mengganggu, itu paling minimal benar. Kan Nabi ini banyak memberikan apa ngarannya nih, memberikan panduan-panduan dalam berhubungan kepada orang lain. Bilanya salam dijawab, garing dihilangi, bilanya meninggal ditakziahi, kayak itu. Bilanya wahin disauti alhamdulillah aja. Alhamdulillah, yahdikumullah, yusudullah, wa yuslihu balakum. Karena ada sautan itu idealnya. Cuma ketika ideal ini kita kada tegawe, entah kada ingat atau kada terbiasa, nilainya orang garing ini sekalinya harus ada terbiasa. Amun kada biasa itu ya salah pertanyaan. Garing apa pian anu najar
ginjal negaring keluarga ulun semam ginjal kayak ini juga seminggu meninggal Bang. Itu kan ada dia sini lagi garing yang asalnya sidin parak sehat dah timbul rasa garing pulang kan itu biasa. Nah misalnya yang ideal tadi kada kawa digawe ya apa paling ada tadi apa kaful aja anhum kada mengganggu. Nabi ini luar biasa lah. Nabi ini ada keistimewaan ngarannya Jawami'ul Kalim, singkat, padat, jelas. Hadis Nabi itu al-muslimu, seorang muslim itu mensalimal muslimun, yang bisa disebut seorang muslim itu ketika orang muslim di sekitarnya, orang-orang sekitarnya itu tidak mendapatkan gangguan darinya, baik lisannya ataupun tangannya. Bahasa Nabi ini universal benar, lisan dan tangan. Dulu kalaunya memaknai lisan itu menyambati yadihi memukul kayak itu aja paling. Sekalinya yadihi itu memukul menyambati ya tadi mengetik muntungnya berdiam aja. Nah ketikatnya menyambati banyak benar bacot ini aja. Binatang di kebun binatang disambati berataan. Keluaran di Jakarta dulu kami Ragunan Bang. Keluaran macam-macam. Ngar-ngaran binatang. Untungnya ada tangannya lincah benar. Kebalikannya Bang, kebalikannya berarti pahala juga bersumber dari dua macam ini. Lisanihi bacaannya, bacaan membaca Al-Qur'an macam-macam, berzikir macam-macam dan yadihi tangan. Ya juga itu bagian dari ibadah. Ketika kita misalnya memposting sesuatu yang bermanfaat, doa kah, kata-kata motivasi kah, itu juga bagian dari pahala. Jadi dua sisi yang berlawanan, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ilat dan tangan itu sumber utamanya. Makanya dalam kesempatan lain diriwayatkan itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tingkah laku itu lebih fasih, lebih dilihat daripada ucapan, karena dari tingkah laku ini juga bagian dari akhlak husnul suhbah juga. Nah jadi husnul suhbah ini luas ruang lingkupnya. Cuma paling kada minimal tadi kaful ada. Bisa jadi ada orang yang ibadahnya lawan Allah Ta'ala nih mempas aja, sembahyang 5 waktu aja, puasa bulan Ramadan aja, puasa Syawal kada, puasa Rajab kada, nisfu Sa'ban kada puasa juga, puasa wajib aja, zakat fitrah aja, zakat yang lain dasar kada sampai duitnya atau. Tapi husnul suhbah luar biasa, bisa jadi itu jalan ke surga. Karena apa? Mendoakan orang. Jadi husnul suhbah ini paket lengkap. Lawan orang baik, bila salah minta maaf, bila orang ada salah direlakan. Itu lawan orang baik, bilanya lawan orang salah minta maaf, bilanya orang salah direlakan aja. Relakan aja jar. Aduh sama macam-macam. Nah ini yang luar biasa. Salah satu amalan yang luar biasa efeknya. Kita merelakan orang, kita kawa membalas, tapi merelakan itu pahalanya luar biasa. Waktu Nabi Muhammad SAW waktu Makkah itu, Nabi ini kan waktu di Makkah seberatan pernah Nabi diganggu Abu Jahal. Nabi ini pernah berjalan lewat biasa, Abu Jahal melihat dikacak Abu Jahal, tampar Abu Jahal kan. Saking bukan kafir Quraisynya mengganggu benar tenang. Lawan Nabi, sahabat Nabi sama. Nabi berjalan biasa lewat dikacak Abu Jahal, tampar Abu Jahal. Makanya mbahnya tuh kan Hamzah Sarek. Kemudian menampar kemanakan kojar. Dilapo Hamzah sekali Abu Jahal. Aku Islam dah aja. Parak bakal hayan dah, tapi kada jadi waktu itu. Jar Abu Jahal biar aja, jar harus dibalas jar. Dasar aku mengganggu Muhammad. Banyak lagi macam-macam Nabi Muhammad diganggu, sahabat sama diganggu macam-macam. Karena
kondisi kada memungkinkan. Waktu Fatu Mekah, Nabi menguasai Mekah dan orang-orang Mekah itu sudah di hadapan. Jadi tradisinya kayak ini, yang kalah terserah yang menang. Kayak itu tradisi bahari itu dalam peperangan. Yang kalah terserah yang menang. Jadi yang menang itu anak mapai kah? Terserah aja. Waktu Nabi di kota Mekah, Fathu Mekah, orang-orang Mekah sudah berkumpul. Kira-kira jar Nabi Muhammad lah, aku apa ya buhan nikam ini berataan. Nah, nang penduduk Mekah ini pancat seberataan. Nah, aku bahari jar ada mengganggu Nabi, ada menawaki rumah Nabi, makanya apa kami ini? Soalnya apa jar Nabi? Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semua bebas, kada ada pembalasan. Sama tuh kisahnya lawan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan dibuang di sanak sidin, dibuang supaya ada di rumah lagi. Diusir dari rumah oleh di sanak seorang, dibuang ke sumur sampai terpisah bertahun-tahun. Nabi Yusuf nih terpisah kuitan bertahun-tahun gara-gara diri aja. Luar biasa kalau sangkalnya tuh nah. Pas Sidin jadi pembesar Mesir, ding sanak Sidin jadi rakyat jelata lah, anak mencari sembako. Apa ujar Sidin? Ujar Nabi Yusuf lawan ding sanak Sidin, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, tidak ada hinaan bagi kalian hari ini. Kada apa-apa. Yaghfirullahu lakum. Malah Nabi Yusuf mendoakan, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Nah, luar biasa kalau nabi-nabi. Itu yang perlu bang kita contoh lah. Untuk tadi dalam bab apa? Al-qiyam bi huquqil muslimin wa husnus suhbah ma'ahum. Melaksanakan hak kaum muslimin dan bagus pergaulan bersama mereka. Itu dari ulun ta'ala minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.